Mengapa hari ini dunia tidak kekurangan pemimpin, tetapi justru kekurangan keteladanan? Setiap orang dapat menjadi pemimpin, namun tidak semua mampu tetap berjalan dengan baik ketika harus memimpin di tengah tekanan mengambil keputusan, di tengah keraguan, dan tetap rendah hati walau di tengah keberhasilan. Nama saya Fikran Nugraha SPD MPDGR. Saya sekarang bertugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMA Kristen Elim di Kota Makassar. Melalui kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan terhadap konteks kepemimpinan yang berorientasi kepada pendidikan Kristen yang komunikatif, inspiratif, profesional dalam membangun penata layanan dengan judul Kepemimpinan yang Lahir dari Pelayanan. Memulai hal tersebut, ada sebuah pertanyaan, what makes a good leader? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya memberikan 3 poin yang perlu dipahami dalam membangun kepemimpinan yang baik. Poin yang pertama, teladan. Krisis terbesar dalam konteks leadership hari-hari ini bukannya kurangnya potensi, tetapi kurangnya teladan. Menurut penelitian Edelman dalam Edelman Trust Barometer, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemimpin mengalami penurunan signifikan karena masyarakat melihat banyak pemimpin kehilangan integritas dan keteladanan. Di tengah era disrupsi informasi digital saat ini, kita terus disuguhi dengan kompleksitas model kehidupan yang berorientasi pada popularitas, pencapaian diri, dan nilai-nilai humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala-galanya. Akibatnya, standar moral dan spiritual perlahan kabur, sehingga figur Kristus sebagai teladan utama seringkali terlupakan. Padahal, dunia hari-hari ini tidak kekurangan pemimpin, tetapi kekurangan pemimpin yang hidupnya menjadi teladan seperti Kristus. Dan yang kedua, pondasi. Leadership bukan soal posisi, tetapi soal pondasi. 1 Petrus 5 ayat 6-7 dikatakan, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Dengan pondasi proses yang benar, maka pengaruh dari kepemimpinan tersebut akan lahir dengan sendirinya. Namun tetap ingat, pondasinya adalah Kristus itu sendiri. Yang ketiga, yang jarang orang sadari, service culture, budaya melayani. Tanpa hal ini, pola kepemimpinan akan hilang arah, karena sejatinya kepemimpinan bukan soal siapa yang paling didengar, tetapi juga yang mempunyai rasa empati. Tantangan hari-hari ini dalam kepemimpinan khususnya, yang pertama, resilient, kurang sabar terhadap proses. Untuk menjelaskan ini, saya mengilustrasikan dalam sebuah cerita. Ada seorang anak kecil yang suka sekali bermain di satu taman. Dan dari kejauhan dia melihat satu pohon, di mana pohon tersebut melekat satu kepompong. Dia sangat penasaran dengan kepompong tersebut. Dan ketika dia melihat ke arah kepompong tersebut, dia melihat satu makhluk yang berada di dalam kepompong itu yang sangat cantik dan indah. Dia tidak sabar untuk segera mengeluarkan makhluk itu. Untuk itu dia kembali ke rumah, dia mengambil satu gunting, lalu dia kembali ke taman tersebut, dia menggunting kepompong itu sehingga keluarlah makhluk kupu-kupu yang sangat cantik. Dan dia terkejut dengan keindahan sayapnya. Namun apa yang terjadi? Kupu-kupu itu keluar dengan baik, tetapi dia tidak bisa terbang. Begitupun juga dengan kepemimpinan. Jika kepemimpinan lahir dari proses yang tidak sempurna, maka sama halnya seperti kupu-kupu yang dipaksa terbang namun belum waktunya. Ia memang keluar, tetapi tidak mampu terbang. Begitu juga dengan kepemimpinan, jika lahir dari proses yang instan, maka kepemimpinan itu akan rapuh ketika menghadapi tekanan. Yang berikut, pengaruh dunia yang negatif. Tidak bisa move on dari kegagalan yang menghantui di masa lalu. Salah satu tantangan generasi hari ini adalah dunia kadang membentuk nilai diri berdasarkan pencapaian dan popularitas. Bahkan penelitian dari Harvard University menemukan bahwa penggunaan media sosial membuat banyak anak muda mengukur nilai dirinya berdasarkan validasi dari publik. Akibatnya, ketika gagal tercapai hal itu, banyak orang yang merasa hidupnya tidak lagi berharga. Kadang kita tidak tahan terhadap label-label kegagalan di masa lalu. Namun jika kita sadari bahwa sesungguhnya seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang.
Artinya, masa lalu tidak menentukan masa depan ketika seseorang hidup di dalam Tuhan. Dan poin penutup untuk merangkum apa yang menjadi kesimpulan saya adalah setiap orang dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Garam selain untuk berfungsi mengawetkan bahan makanan, dia juga berfungsi sebagai penyedap rasa. Dan juga terang berfungsi untuk menuntun ke arah yang benar. Mulailah menata kepemimpinan dari lingkungan-lingkungan yang kecil, sekolah, keluarga, gereja, komunitas. Kadang melalui hal-hal yang kecil, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan seringkali memakai hal yang dianggap kecil oleh manusia untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Contoh, tongkat di tangan Musa dapat membelah lautan. 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Batu kali di tangan Daud dapat mengalahkan Goliat yang raksasa dengan pedang. Bukan soal apa yang dilihat oleh manusia, tapi siapa yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terakhir, bersandar pada Tuhan dalam setiap langkah kepemimpinan. Dan menutup hal ini, saya mengilustrasikan dalam satu cerita. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain di lapangan sekolah, dan dari kejauhan ia melihat ke langit. Terlihat sebuah pesawat yang sedang melintas di atas langit. Lalu ketika anak tersebut pulang ke rumah, dia menceritakan hal itu kepada ayahnya. Dia mengatakan, "Ayah, aku melihat pesawat tadi ketika aku bermain di sekolah. Ternyata pesawat itu sangat kecil, ayah. Bahkan tubuhku ini lebih besar daripada pesawat itu." Ayahnya pun tersenyum, dan satu ketika sang ayah mengajak anak tersebut ke bandara dan memperlihatkan ukuran pesawat sesungguhnya. Anak tersebut tercengang betapa besar ukuran pesawat itu dari perkiraannya. Ayahnya pun berkata, "Nak, kamu melihat ukuran pesawat itu kecil karena kamu melihatnya dari kejauhan. Semakin kamu dekat dengan pesawat itu, maka pesawat itu akan semakin besar." Cerita tersebut dapat kita tarik kepada kehidupan kepemimpinan Kristen. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kuasa dan kasih Tuhan sungguh akan kita lihat dan kita nyatakan, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Demikian, selamat untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.